Indonesia berpotensi untuk menjadi negara adidaya berkat ditemukannya harta karun di kawasan lumpur Lapindo. Adanya catat produksi pada produk Apple yang menyebabkan seri iPhone 13 berpotensi untuk mendapat kendala blank screen. Kemudian apa kabar dengan brand Nokia di tahun 2023 ini? Hai guys, selamat datang di segmen Hi News by Hi Electronic, di mana kita akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru, dan terdepan yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian terkait perkembangan teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Nabila dan rekan saya, Dilan, selengkapnya di Hi News. Oh ya, sebelum masuk ke berita pertama, kita mau ngingetin lagi nih, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Hi Electronic, boleh untuk langsung subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi yang bakal terus kita update di channel ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru saja menemukan kandungan litium dan strontium di kawasan lumpur Lapindo yang berpotensi untuk menjadi harta karun bagi Indonesia. Pasalnya, litium adalah salah satu material yang cukup langka dan merupakan bahan baku utama untuk pembuatan baterai perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan berbagai kendaraan listrik. Hal ini tentunya sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik yang biasa disebut dengan istilah electric vehicle atau EV. Oleh sebab itu, dengan adanya sumber bahan baku mineral tersebut, ambisi Indonesia menjadi raja dalam perkembangan baterai kendaraan listrik akan semakin dekat. Dilansir dari cnbcindonesia.com, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM, Haryanto, mengungkapkan pihaknya terus melakukan penelitian kandungan litium di lumpur Lapindo. Haryanto menyampaikan bahwa penyelidikan dilakukan di Mat Volcano di lumpur Lapindo. Selain itu, penelitian dilakukan di brine water atau air dengan kandungan garam yang tinggi pada geothermal. Dari catatan Badan Geologi, kandungan litium di lumpur Lapindo Sidoarjo itu kadarnya mencapai 99-280 ppm. Sementara untuk strontium kadarnya mencapai 255-650 ppm. Saat ini, temuan litium dan strontium yang ada di lumpur Lapindo itu sedang dilakukan pengujian ekstraksi oleh mitra di Kementerian ESDM, tepatnya di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara atau Tekmira. Kira-kira dengan penemuan ini, apakah benar akan mengantarkan Indonesia berjaya sebagai raja baterai kendaraan listrik dan berpotensi untuk meningkatkan taraf Indonesia sebagai negara adidaya? Gimana menurut kalian? Kita beralih ke berita selanjutnya. Akhir-akhir ini sedang santer dikabarkan adanya galat terkait iPhone series 13 yang menyebabkan layar pada gawai tersebut menjadi blank atau blank screen. Para pengguna iPhone 13 series ini mengungkapkan bahwa galat tersebut mereka dapatkan setelah penggunaan selama lebih dari 1 tahun. Galat ini hanya terjadi pada iPhone 13 series seperti iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Hal ini disebabkan karena adanya kecurangan dari pihak penyedia layar Apple, yaitu Beijing Oriental Electronics atau BOE, pada saat iPhone 13 series diluncurkan. Selain Samsung dan LG, BOE juga merupakan salah satu perusahaan penyedia layar untuk produk Apple. Dilansir dari Tempo.com, tahun ini BOE berpotensi kehilangan sekitar 30 juta pesanan layar OLED untuk seri terbaru Apple, yaitu iPhone 14. Pasalnya, BOE secara sepihak telah mengubah desain lebat sirkuit panel OLED pada seri iPhone 13 yang terdahulu. BOE akhirnya diminta Apple untuk menghentikan seluruh proses produksi panel layar yang telah dipesannya. Pada akhirnya, saat ini Apple hanya menggandeng Samsung dan LG untuk menyediakan kebutuhan panel layar untuk seri iPhone terbarunya. Gimana nih homies? Ada yang ngalamin hal yang sama gak sama device iPhone 13 seriesnya? Berita selanjutnya. Setelah hampir 60 tahun, akhirnya Nokia mengambil keputusan untuk mengubah logo ikoniknya. Tipografi ikonik dan warna yellow blue yang mendefinisikan logo sebelumnya raib dan berubah mengadopsi tampilan yang diklaim lebih modern dan digital dengan tipografi yang minimalis. Kira-kira apa ya agenda yang direncanakan Nokia hingga sampai melakukan perubahan pada logo ikoniknya? Pekka Lundmark, CEO dari Nokia, menyampaikan dalam blognya bahwa Nokia sedang memperbarui strategi mereka. Dan, sebagai pendukung utama, Nokia juga memperbarui logo mereka untuk mencerminkan siapa Nokia saat ini, yaitu pemimpin inovasi teknologi B2B yang mempelopori masa depan di mana jaringan bertemu dengan cloud.
Dalam kesempatan yang berbeda, pekawan Mark menyampaikan kepada Bloomberg bahwa di benak banyak orang, Nokia masih merupakan merek ponsel yang sukses. Tetapi ini bukan tentang Nokia saat ini. Nokia ingin meluncurkan merek baru yang sangat berfokus pada jaringan dan digitalisasi industri, yang adalah hal yang sama sekali berbeda dari model bisnis ponsel mereka yang lama. Kemudian, apakah ini akhir dari sebuah logo yang begitu banyak dikenal orang? Bisnis telepon Nokia sendiri belum pulih sejak akuisisi Microsoft terhadap divisi perangkat dan layanan atau Device and Service yang berujung bencana senilai 7 miliar US dollar pada 2014. Pada 2016, HMD Global, perusahaan yang terdiri dari mantan pejabat Nokia, memperoleh hak untuk menggunakan merek Nokia untuk smartphone dan tablet. Sejak saat itu, mereka menjalankan bisnisnya sendiri. Wah, sayang banget ya, padahal dulu Nokia ini sempat merajai sebagai produsen telepon genggam nomor 1 di dunia loh. Kalau Dylan dulu sempat punya HP Nokia series gak? Kalau gue dulu sempat punya Nokia yang 3660 sih, itu ikonik banget dulu waktu masanya. Kalau Nabila sempat nyobain Nokia juga? Enggak, dulu gue langsung dari Asia langsung ke Samsung, nggak nyobain Nokia. Selain Nokia nih, dari 3 berita yang kita bawain tadi, apa nih yang kira-kira yang menarik? Kalau menurut gue yang paling menarik itu yang tentang lumpur lapindo sih. Kalau gue sih berharapnya di Indonesia ini bakal lebih bisa untuk mengolah lagi ya, untuk sumber daya yang ditemukan tadi. Jadi tanpa harus melibatkan perusahaan asing. Jadi nggak kayak kasus-kasus yang sebelumnya tuh. Kalau gue lebih penasaran sih, Bio ini kedepannya bakal kerja sama lagi gak ya sama Apple? Oke guys, sekian High News kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton High News biar kalian nggak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan segmen High Elektronik lainnya. Thank you for watching, see you in the next video, and bye!